Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Nadia Safitri. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, zat elektrolit merupakan suatu zat yang ketika dilarutkan ke dalam air, maka akan menghasilkan larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Nah, larutan elektrolit kuat merupakan larutan yang mempunyai daya hantar listrik yang baik atau kuat. Sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang mempunyai daya hantar listrik yang lemah atau kurang baik. Nah, sehingga dapat ditarik kesimpulan dari sini, zat non-elektrolit merupakan suatu zat yang tidak dapat menghantarkan arus listrik ketika dilarutkan di dalam air. Nah, di sini larutan sendiri itu memiliki arti, yaitu campuran homogen yang terdiri dari dua zat atau lebih. Nah, dalam suatu larutan terdiri dari zat terlarut atau solut dan zat pelarut atau solvent. Nah, zat yang jumlahnya banyak biasanya disebut dengan zat pelarut. Sedangkan untuk zat yang jumlahnya sedikit disebut dengan zat terlarut. Nah, larutan di sini ada yang dapat menghantarkan arus listrik dan ada yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Nah, kemampuan larutan untuk menghantarkan arus listrik ini bergantung pada jumlah ion-ion yang dikandungnya. Berdasarkan kemampuan menghantarkan listrik, larutan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Untuk yang pertama adalah larutan elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Nah, larutan ini dapat menghantarkan arus listrik disebabkan karena adanya zat elektrolit yang terurai menjadi ion-ion karena pengaruh dari arus listrik. Pada larutan elektrolit, gaya tarik-menarik antar molekul air dengan partikel zat cukup kuat untuk memutuskan ikatan antar partikel zat sehingga partikel-partikel zat dapat lepas sebagai ion-ion bebas. Nah, untuk contoh dari larutan elektrolit di sini ada natrium klorida, asam sulfat, asam asetat, natrium sulfat, kalium iodida, dan kalsium klorida. Nah, untuk contoh dari larutan elektrolit nanti akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Yusan Amalia Prahesti. Nah, untuk selanjutnya yaitu pengertian dari larutan non-elektrolit. Nah, larutan non-elektrolit ini merupakan kebalikan dari larutan elektrolit. Larutan non-elektrolit ini merupakan larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Nah, hal ini disebabkan karena larutan tersebut tidak dapat membentuk ion-ion dalam pelarutnya. Pada larutan non-elektrolit, molekul-molekulnya ini tidak terionisasi dalam larutan, sehingga tidak ada ion yang bermuatan yang dapat menghantarkan arus listrik. Nah, pada larutan non-elektrolit ini, gaya tarik-menarik antar molekul air dengan partikel zat tidak cukup kuat untuk memutuskan ikatan antar partikel zat, sehingga partikel-partikel tidak dapat lepas sebagai ion-ion bebas. Nah, untuk contoh dari larutan non-elektrolit ini ada sukrosa, etanol, urea, gula. Nah, untuk contohnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya, Yusan Amalia Prahesti.